Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin telah kita baca syarat-syarat taubat yang semestinya dipenuhi ketika seseorang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada manusia yang hidup di dunia kecuali pernah melakukan kekeliruan, pernah melakukan kesalahan, sehingga sebagai bentuk rahmat dan mudahnya agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada mereka untuk bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya membuka lebar-lebar pintu taubatnya dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat yang kemarin telah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Kemarin kita sampai pada ayat surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan kemenangan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bertobat kepada mereka-mereka orang-orang yang beriman. Sehingga termasuk dalam ayat ini adalah orang-orang yang ngaku agamanya Islam, orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, diwajibkan bagi mereka untuk bertobat. Dijelaskan bahwa sebelum ayat ini, karena ini surat An-Nur ayat 31, di mana sebelum ayat ini ayat yang menjelaskan atau ayat yang memerintahkan kepada kaum mukminin untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, demikian pula menjaga kemaluan, zalika azka lahum, yang demikian itu lebih mensucikan diri-diri mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin wanita untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, sampai pada akhirnya taib alladzi lam yadhharu ala auratin nisa
wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan, yaitu orang-orang yang setelah menyebutkan siapa-siapa saja yang boleh untuk melihat aurat, artinya aurat yang biasa tampak, disebutkan suaminya dan seterusnya dari kalangan mahram-mahramnya, kemudian juga anak-anak kecil yang belum paham akan aurat wanita, wala yadribna, dan jangan para wanita itu memukulkan kaki-kaki mereka agar tampak perhiasan yang ada pada kaki-kaki mereka. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan kemenangan. Dalam ayat ini menunjukkan dalilun ala wujubit taubah min adami ghaddil basar wa hifdil farj. Ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya ghaddul basar, tentang wajibnya menundukkan pandangan. Atau ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya bertobat dari tidak menundukkan pandangan dan dari tidak menjaga kemaluan. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan tentang perintah untuk ghaddul basar, perintah untuk menjaga kemaluan. Kemudian di akhir ayat ditutup dengan tubu ilallah. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang jelas bahwa tidak menundukkan pandangan itu dosa. Tidak menundukkan pandangan itu perbuatan dosa. Sehingga ketika ada laki-laki melihat perempuan, matanya jelalatan, itu berdosa. Adapun kebetulan sekali lihat, wah ini tidak masalah karena memang kebetulan. Adapun yang setelahnya itu yang hawa nafsunya ikut berperan, yaitu yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sehingga tubu ilallah. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah atas perbuatanmu dari melihat wanita yang tidak dihalalkan untukmu. Di mana sebagaimana hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa' wa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa'." Saya tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki dibanding fitnah yang dikarenakan, disebabkan wanita. Di mana sesungguhnya awal terjadinya fitnah di kalangan orang-orang Bani Israil itu disebabkan wanita. Sehingga teramat sangat berat untuk seseorang terlepas dari fitnah wanita, di mana begitu keluar rumah sudah kemaksiatan di ambang pintu, begitu membuka pintu mobil kemaksiatan di hadapannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kepada kaum syabab sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'udin muttafaqun alaih, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk nikah, maka nikahlah. Karena dengan nikah itu akan lebih bisa menundukkan pandangan kalian. Dengan nikah itu lebih bisa menjaga kemaluan kalian. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu, sementara nafsu syahwatnya telah bergejolak, wajib atau disunahkan untuk ia berpuasa. Karena memang sangat beratnya untuk terlepas dari fitnah wanita. Barakallahu fikum. Sehingga kesempatan ini dipergunakan oleh musuh-musuh Islam. Kesempatan ini dipergunakan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara, dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang ateis dan yang semacamnya, dan para pengikutnya. Mereka menggunakan pintu ini untuk merusak kaum muslimin dari kalangan laki-lakinya. Berbagai macam cara diupayakan bagaimana agar kaum muslimin ini rusak. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi, tidak akan ridho orang-orang Nasrani sampai kalian itu mengikuti agama mereka. Sehingga di antara cara untuk membinasakan kaum muslimin, dengan para wanita dijadikan sebagai umpan. Dengan cara wanita-wanita mereka, demikian pula wanita-wanita muslimah, bagaimana agar mereka bisa merusak kaum muslimin. Demikian perkara yang semestinya menjadi perhatian bagi tiap-tiap muslim, di mana sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terfitnah oleh wanita itu bukan laki-laki bodoh, bukan laki-laki yang tidak punya kecerdasan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajul al-hazim, laki-laki yang bijak, laki-laki yang punya kecerdasan. Ini di antara mereka itu terfitnah dengan wanita. Maknanya apalagi laki-laki yang biasa, laki-laki yang imannya rendahan, imannya biasa-biasa saja. Kalau laki-laki yang cerdas, kalau laki-laki yang bijak saja terfitnah dengan wanita, apalagi yang selain mereka. Ini khabar yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertobat. Karena tiap hari kita bermaksiat. Barakallahu fikum. Di mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bertobat kepada Allah itu adalah asbabul falah, sebab kemenangan, sebab keberuntungan dengan seseorang itu bertobat.
Tubu ilallah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah agar kalian itu menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Di mana kemenangan dan keberuntungan ini perkara yang dicari oleh semua orang. Mendapatkan apa yang dicarinya, terbebaskan dari apa yang dibencinya. Ini perkara yang diinginkan oleh tiap-tiap insan yang normal. Sehingga salah satu caranya, apa yang Allah Ta'ala tunjukkan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, taib minan nas man yuwaffaq wa minhum lam yuwaffaq. Ada di antara manusia mendapatkan taufik sehingga benar-benar mendapatkan kemenangan. Ada di antara mereka tidak mendapatkan taufik sehingga tidak mendapatkan kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Di mana tidak mendapatkannya kemenangan di antaranya dikarenakan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seseorang terkadang enggak merasa bersalah, enggak merasa keliru, karena saking meratanya yang namanya kemaksiatan, karena saking biasanya umumnya kemaksiatan, sehingga orang tidak menganggap itu maksiat. Melihat wanita yang bukan mahramnya, singgolan dengan wanita yang tidak halal. Untuk masa-masa seperti ini, untuk masa di zaman-zaman ini, seakan-akan itu dianggap bukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena saking menyebarnya wanita-wanita berserakan di mana-mana, sehingga mau jalan ke kanan nyenggol, ke kiri nyenggol, sehingga dianggapnya biasa. Ini sudah nggak dosa lagi. Tidak ada sedikit pun rasa bahwa telah melakukan perbuatan keliru, telah melakukan perbuatan salah. Karena kenapa? Karena saking biasanya, sehingga seakan-akan hati ini sudah mulai sedikit demi sedikit menjadi membeku, kasar. Khawatir kalau hal ini keterusan akan jadi hati yang mati. Tiga seseorang keluar dari pondok pesantren yang tidak ada kecuali pemandangan, tidak ada kecuali teman-teman laki-laki. Begitu ia terjun atau keluar, turun gunung, pertama kali dia turun, maksiat. Tapi karena kerepotan, nek nutup mata terus biasa saya nabrak. Akhirnya sedikit demi sedikit terbuka. Maknanya apa? Sudah lama-lama tidak dianggap dosa lagi. Bahkan bisa jadi terkadang perlu buka foto-foto nih. Apa rata ya? Kenapa? Karena saking biasanya sehingga sudah tidak dianggap dosa lagi. Ini perkara yang sangat mengkhawatirkan, di mana ini semua dikarenakan hati masing-masing kita yang mulai rusak, yang mulai kasar. Kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi hati yang mati. Dosa dianggapnya biasa, perbuatan maksiat dianggapnya perkara yang wajar-wajar saja. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang setelahnya, wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi.
dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di mana taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya itu adalah taubat yang terpenuhi padanya syarat-syarat yang kemarin telah kita baca. Barakallahu fikum. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, ini sungguh aku la astaghfirullah, sungguh aku akan beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaum, dalam seharinya, lebih dari 70 kali. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah. Sudah beliau bersumpah ditambahi dengan kata penegas, ini sungguh aku. Sudah pakai sungguh aku, ditambahi dengan lam taukid, la astaghfirullah, sungguh, dan sungguh aku akan beristighfar kepada Allah. Menunjukkan betapa amat sangat kuatnya apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya benar-benar betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istighfar minimnya perharinya 70 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil Agharri ibni Yasaril Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah rawahu Muslim. Dari Agharra ibni Yasar, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni, karena sesungguhnya aku bertobat seharinya 100 kali. Rawahu Muslim. Mana dalam dua hadis ini menunjukkan tentang bahwa di sana banyak dalil-dalil dari sunnah yang mewajibkan untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kemarin firman Allah, tubu ilallahi jami'an, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Adapun yang sekarang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Kemudian Nabi mencontohkan apa yang diucapkannya. Sesungguhnya aku beristighfar perharinya lebih dari 70 kali. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali. Demikian qudwah kita, suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosanya, baik dosa-dosa yang lampau maupun dosa-dosa yang akan datang. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Akan tetapi demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bertobat, tetap beristighfar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita manusia biasa yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah, baik dosa yang lampau maupun lebih-lebih lagi dosa yang mendatang, maka semestinya untuk masing-masing kita sering dan sering kali bertobat dari dosa dan kemaksiatan yang terlanjur kita lakukan, dan mohon penjagaan agar tidak melakukan dosa-dosa di masa mendatang. Baik, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fa fi hadainil haditsain dalilun ala wujubi taubah. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha. Pada dua hadis yang telah kita baca, ini sebagai dalil wajibnya untuk bertobat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertobat. Di mana dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tubu ilallah, menggunakan kata kerja perintah. Di mana setiap kata kerja perintah itu pada asalnya jatuh hukumnya adalah wajib. Sehingga bagi orang-orang yang mau bertobat, dia memiliki dua faedah. Dia memiliki dua faedah. Faedah yang pertama, imtitsalu amrillahi wa rasulihi. Faedah yang pertama, dengan seseorang itu bertobat, imtitsal, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang itu bertobat, berarti dia telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bertobat. Sehingga barang siapa yang mau bertobat, berarti dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga ini adalah faedah yang besar, pahala yang besar. Kemudian yang kedua, al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yatubu ilallahi fil yaum mi'ah marrah. Yang kedua, faedah yang kedua adalah iqtida, mengikuti jalan yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bertobat perharinya 100 kali. Sehingga ketika seseorang itu bertobat, maka dia mendapatkan dua faedah. Faedah yang pertama, berarti dia telah tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Di mana barang siapa yang mau tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, dengan seseorang itu bertobat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah, berarti dia melakukan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini kebaikan yang lain lagi. Barakallahu fikum. Di mana dalam seseorang bertobat kepada Allah,
dibutuhkan padanya kejujuran. Dalam seseorang bertobat kepada Allah dibutuhkan padanya kejujuran. Benar-benar jujur dalam ia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak cuma di lisan semata, tidak cuma karena tidak ada kesempatan, tidak cuma karena tidak ada biaya, akan tetapi benar-benar dia berupaya berusaha untuk menjauhkan diri, untuk meninggalkan dari kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Adapun ketika seseorang melakukan taubat, akan tetapi dalam kalbunya menyimpan berlawanan dari apa yang ia taubatkan, dalam hatinya terbetik satu hari akan mengulangi kemaksiatan lagi, maka ini namanya istihza billah. Ini namanya istihza, mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu apa yang ia lakukan, apa yang terbesit dalam hatinya, dianggapnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya. Dianggapnya tobat itu cukup antara dirinya dengan manusia. Maka perkara yang penting dalam seseorang bertobat kepada Allah adalah kejujuran, di mana kejujuran itu yang akan menghantarkan seseorang untuk dicap sebagai orang baik. Kebaikan yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Barakallahu fikum. Demikian pula perkara yang lain yang terkadang dilakukan oleh sebagian manusia, karena ia terlanjur bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, dengan muamalah riba, sehingga terkadang dia mempolitisir atau mempolitiki riba dengan berbagai cara agar dia tidak disebut riba, agar orang menganggapnya saya tidak melakukan jual beli atau muamalah ribawi, dengan berbagai macam bentuk cara. Maka orang yang demikian dia telah terjerumus ke dalam dua perkara dosa. Yang pertama, al-wuqu' fir riba, dia terjerumus ke dalam perbuatan riba. Yang kedua, berarti dia telah menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosanya berlipat dan berlipat. Sebagaimana yang banyak terjadi di masa-masa kita ini. Karena kalau minjem di bank dan pakai bunga sudah jelas itu riba, nasnya jelas dan seterusnya, sehingga pakai tipu daya. Sudahlah, saya tak ke tempatnya Bapak Fulani. Kemudian di mana Bapak Fulani ini orang yang kaya, ya, memperjualkan sesuatu, pokoknya sesuatu dalam karung, entah isinya apa, pokoknya mau tak beli. Harganya berapa ini Pak? Oh, harganya 100.000. Oh ya, harganya 100.000, tidak dipindah, tidak diapa-apakan, pokoknya masih di situ. Entah dalam karung itu isinya beras
Apakah dalam karung itu isinya gula ataukah dalam karung itu isinya pasir, enggak menjadi perhatian bagi dia. Kenapa? Karena yang penting bagi dia adalah dia butuh uang. Dia butuh pinjaman uang. Sehingga Pak, ini tak belinya berapa? 100.000. Sudah dibeli 100.000. Habis itu dibeli dengan cara utang 100.000. Kemudian dijual kepada yang pemilik warung lagi dengan harga 90.000. Dia sudah kena potongan berapa? 10.000. Ini kan jual beli. Ini enggak riba kata mereka. Dia menjual ke saya barang dagangannya, sehingga ini bukan riba. Ini namanya mempolitisir riba. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak ditipu daya dengan perbuatan-perbuatan mereka. Maka apa yang mereka lakukan dengan model demikian, dia telah terjerumus ke dalam dua dosa. Dosa bertipu muslihat dengan Allah. Yang kedua, dosa melakukan perbuatan riba. Barakallahu fikum. Di mana dalam hadis ini hadis Al-Agharra bin Yasar, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku beristighfar dan aku bertobat perharinya 100 kali. Di mana manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu dibagi menjadi dua. Manusia itu dibagi menjadi dua. Wa masamma qismun salis albatta, tidak ada yang ketiganya sama sekali. Manusia itu cuma dibagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiganya sama sekali. Taib. Yang pertama taibun, yang kedua zalimun. Tidak ada yang ketiganya. Yang pertama adalah taibun, orang yang bertobat. Yang kedua orang yang zalim. Tidak ada yang ketiganya sama sekali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub, orang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Sehingga dari ayat ini dipetik bahwa manusia itu cuma dibagi menjadi dua. Orang yang bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang zalim. Sehingga ketika seseorang tidak mau bertobat kepada Allah, berarti dia orang yang zalim. Karena memang manusia itu cuma dibagi dua. Kalau tidak zalim, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang sudah mendapatkan ampunan, beliau tetap bertobat, beristighfar, Rabbi firli, atau Allahumma firli, diulang dan diulang sampai 100 kali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di mana terlebih-lebih lagi ketika turun surat An-Nasr ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya terbukanya kota Makkah, mendapatkan kemenangan dan kemenangan, maka
semenjak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat senantiasa beliau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli semenjak turun surat Idza Jaa Nasrullah, di mana sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas bahwa Idza Jaa Nasrullah wal Fath mungkin secara zahirnya apabila telah datang pertolongan Allah, apabila telah datang kemenangan dan kemenangan. Akan tetapi Abdullah ibn Abbas mentafsirkan yang lain. Apabila telah dekat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi idza jaa nasrullah wal fath tafsirannya adalah apabila telah dekat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika turunnya ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat mesti membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, diulang dan diulang. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, kita baca hadis yang setelahnya. An Abi Hamzata Anas ibni Malikin al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallah, sungguh Allah, afrah, lebih senang, lebih gembira dengan atau dikarenakan hambanya yang bertobat. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang, lebih gembira dikarenakan hambanya yang bertobat min ahadikum, dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian. Min ahadikum maknanya dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian saqata ala ba'irihi ya'suru ala maudi'ihi, maknanya ketika seseorang kehilangan ontanya kemudian tiba-tiba di hadapannya, waqad adallahu fi ardi falatin, dan telah hilang sebelumnya ontanya di padang pasir yang luas. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayyisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhillaha wa qad ayyisa min rahilatihi wa bainama huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatan indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farh Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farh. Dalam riwayat Muslim, lallah, sungguh Allah, asad,
lebih gembira, lebih senang dengan taubat hambanya ketika ia bertobat kepadanya. Min ahadikum, dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian yang sebelumnya dia di atas kendaraannya, kemudian ketika di padang sahara yang luas, falatat, kemudian kendaraannya tersebut tiba-tiba hilang. Padahal alaiha ta'amuhu wa sarabuhu. Padahal di atas kendaraannya tersebut, di atas untanya tersebut ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya. Fa'ayyisa minha. Kemudian ia putus asa dari kendaraannya tersebut. Sudah dicari kemana-mana nggak ketemu. Kemudian ia putus asa. Fa'ata syajaratan. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon. Kemudian ia berteduh, baring-baring di bawahnya. Artinya menunggu kapan matinya. Padang pasir yang luas, yang ada cuma pasir dan pohon pun kering. Sehingga tidak ada apa-apa ketika itu. Dia leyeh-leyeh sambil menunggu kapan matinya. Waqad ayyisa min rahilatih. Dia telah putus asa dari kendaraan yang dicari-cari dan gak ketemu. Ketika ia sedang leyeh-leyeh baring-baring di bawah pohon. Fabainama huwa kadzalik. Ketika ia sedang melakukan perkara tersebut, idza huwa biha qaimatan indah. Tiba-tiba kendaraan tersebut ada di hadapannya. Kemudian segera dipegang kendalinya. Seraya berkata, karena saking gembiranya, ia mengatakan, Allahumma, ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Keliru karena saking gembiranya. Baik, ini adalah hadis Anas ibnu Malik, di mana beliau pernah menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, ibunya Anas ibnu Malik, Ummu Sulaim, menawarkan putranya, ya Rasulullah, Anas ibnu Malik adalah laki-laki, anak yang kais, anak yang cerdas. Jadikanlah ia sebagai pembantumu. Maka semenjak itu Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Di mana di antara hadis yang diceritakan oleh Anas ibnu Malik, sebagaimana apa yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala asaddu farhan, lebih sangat gembira, lebih sangat senang kalau ada hambanya yang bertobat. Dibanding siapa? Dibanding seorang laki-laki yang ketika ia mengembara, kemudian tiba di tengah padang pasir, tiba-tiba untanya hilang. Padahal di tengah-tengah padang pasir, melihat ke depan cuman padang pasir, ke samping kanan, samping kiri, ke belakang semuanya padang pasir. Kemudian ketika itu tiba-tiba untanya hilang. Padahal di unta tersebut minumannya, perbekalannya. Sehingga ia nengok kanan, nengok kiri, tidak dijumpai apa-apa. Lalu ia menghampiri sebuah pohon, kemudian duduk leyeh-leyeh. Kapan saya akan mati? Karena memang nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada manusia ketika itu. Sehingga tinggal nunggu kapan saya akan mati. Maka tiga, dia sudah putus asa, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba unta yang ia cari-cari di hadapannya. Tiba-tiba unta yang ia cari
di hadapannya unta dan perbekalannya tiba-tiba di hadapannya, sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana kegembiraan orang ini. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana amat sangat gembiranya orang ini. Akan tetapi gembiranya Allah lebih sangat dibanding kegembiraan orang ini ketika melihat ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya tobat itu perkara yang amat sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya tobat itu adalah ibadah. Karena ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Karena yang namanya ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ismun jami', satu nama yang terkumpul padanya segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang tersembunyi, segala sesuatu yang Allah cintai, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang bertobat, sangat senang, sangat gembira, melebihi kegembiraan orang yang kehilangan untanya kemudian ketemu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya tobat itu adalah benar-benar salah satu jenis dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang mengucapkan astagfirullah, mengucapkan atubu ilaih, mohon ampun kepada Allah, maka ini adalah ibadah yang agung bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat-syarat untuk ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dia dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, fa fil hadis dalilun ala farhillahi azza wa jal bi taubati min abdihi. Dalam hadis ini sebagai dalil tentang senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan tobat seorang hamba. Hadis ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala gembira, Allah Subhanahu wa ta'ala senang ketika ada hambanya bertobat. Di mana ketika ada hamba bertobat kepada Allah kemudian Allah senang, bukan maknanya Allah itu butuh kepada manusia. Bukan maknanya Allah itu butuh kepada manusia, sama sekali tidak. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu zat yang maha kaya, sementara kalian semua yang butuh kepada Allah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terkurangi kemuliaan, kejayaan, keagungan sedikit pun, sekalipun semua manusia bejat. Sebagaimana hadis Abu Dzar yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki atau minal mulki syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andikan orang yang pertama di antara kalian, kemudian yang paling akhir di antara kalian, manusianya ditambah jinnya, berada seperti manusia yang paling fajir, manusia yang paling rusak di antara kalian, sehingga semuanya rusak, bahkan semuanya menjadi orang yang terusak.
itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Akan tetapi ketika seorang hamba itu bertobat kepada Allah dalam rangka untuk kemuliaan hamba itu sendiri, untuk kemuliaan hamba itu sendiri, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling akram, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seseorang itu bertobat, bukan maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada manusia. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tambah daya ketika semua manusia menjadi baik. Sama sekali tidak. Akan tetapi semua itu kembalinya untuk manusia itu sendiri. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, saya tidak menginginkan untuk mereka itu memberi rezeki kepadaku. Saya tidak menginginkan untuk mereka itu jadi pegawaiku, memberi makan aku. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu zat yang maha memberi rezeki. Allah enggak butuh rezeki dari kalian. Allah yang zat yang maha memberi rezeki. Sehingga ketika seseorang itu bertobat dan beribadah pada umumnya, fungsinya dan manfaatnya kembalinya kepada manusia atau hamba itu sendiri. Kemudian yang setelahnya, wa fil hadis hasun 'ala taubah, lianna Allah Ta'ala yuhibbuha wa hiya min maslahatin li'abdin. Hadis ini hasun, dorongan untuk bertobat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Di mana taubat itu untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Taubat itu untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Bukan untuk maslahat Allah sedikit pun, tapi untuk hamba itu sendiri. Wa fihi isbatul farhi lillahi azza wa jal. Dipetik dari hadis ini ditetapkannya sifat gembira, senang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah gembira. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senang. Bahkan di sana ada, di antara sifat Allah adalah marah atau murka. Di antara sifat Allah adalah benci dan yang lain-lainnya. Akan tetapi keyakinan yang diyakini ahli sunnah wal jamaah bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk-makhluk sedikit pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, baik yang padat atau yang cair, yang tampak ataupun yang tidak, yang besar atau yang kecil. Tidak ada sesuatu pun yang sama serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Di antara sifat Allah adalah mendengar. Wal basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga melihat. Manusia melihat, manusia mendengar.
Akan tetapi pendengaran dan penglihatan manusia tidak sebagaimana pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian juga dalam hadis ini dalilun ala anna al-insan idza akhta'a fi qawlihi minal aqwal walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilaih fa innahu la yu'akhadhu bihi. Hadis ini sebagai dalil seseorang apabila keliru dalam satu ucapan sekalipun itu berupa kekufuran. Saya ulangi, seorang apabila keliru dalam berucap atau sabku lisan, artinya kepleset lisane sehingga ngomong omongan kekufuran, maka tidak mendapatkan hukuman atau siksa dari kekeliruannya tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku. Ini ucapan kekufuran ini, bukan perkara main-main. Ini ucapan kekufuran. Allah dijadikan sebagai hamba, ini kekufuran, bukan perkara sepele. Akan tetapi karena ia mengucapkan perkara tersebut di luar usahanya, di luar istilahnya keinginannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksanya, tidak menghukumnya. Sehingga dari sini seorang jangan gampang-gampang untuk menghukum atau memvonis seseorang itu berbuat salah atau berbuat keliru. Karena bisa jadi teman kita, saudara kita pas mengucapkan ucapan tersebut, dia pas mungkin membayangkan sesuatu sehingga ucapannya tidak sebagaimana yang ia inginkan. Salah ucap. Ini bisa jadi yang demikian. Kemudian juga terkadang seseorang salah dalam berbuat. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya langit dan bumi, yang maha agung, mengampuni perbuatan yang demikian, apalagi kita manusia yang tidak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum kalian fi aymanikum, pada sumpah-sumpah kalian, pada sumpah-sumpah kalian yang sifatnya lahu, main-main. Akan tetapi akan menghukum bima kasabat qulubukum, yang sampai di lubuk hati kalian. Kalau sifatnya main-main, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukumnya, tidak menjatuhkan bahwa dia telah berbuat dosa atau yang semacamnya. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tapi sudah terjawab kemarin. Jadi seseorang ketika
terlanjur ribai saudaranya atau temannya, maka di antara bentuk tobatnya yang kemarin telah kita sebutkan adalah kalau memang orangnya tahu, kita datang dan minta maaf. Kemudian kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia di tempat kita ghibah. Ditambah lagi kita mendoakan agar dia diampuni Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika memang tidak diketahui, maka cukup untuk ia bertobat kepada Allah. Di mana yang namanya tobat itu salah satu tujuannya untuk kebaikan. Sehingga ketika memang kalau sesuatu tersebut diketahui oleh orang yang diribai akan menimbulkan kerenggangan, akan menimbulkan perkara yang tidak baik, maka tidak perlu untuk mendatanginya. Misalnya seseorang ghibah, dalam ghibah itu karena yang diribai tidak ada, sembarangan saja dia ngomong, oh fulan, kemudian karena bertobat kemudian dia datang kepadanya, oh fulan, kemarin kamu katakan saya ngomong tentang kamu demikian, saya ngomong tentang kamu demikian. Ini malah akhirnya terjadi clash, akhirnya malah kelahi dikarenakan ucapan-ucapan dia tersebut. Padahal maksudnya kan untuk bertobat. Sehingga tobat itu tujuannya untuk kebaikan. Kalau memang perkara tersebut akan menjadikan perkara yang tidak baik, ya tidak perlu untuk mendatangi. Barakallahu fikum. Ini sudah pas bagaimana kemarin bahkan lewat. Kita lagi sholat duhur. Afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.